بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Baitul Mukhlisin serta para jamaah, para bapak, para remaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir bersama di tempat yang mulia ini untuk sama-sama mudarasah atau belajar bersama mengkaji satu di antara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada hadis yang ke-36, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man bata'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Rawahu bihadzal lafz Muslim. Hadis ini mengandung satu kumpulan macam-macam adab, macam-macam kebaikan kaitannya dengan hidup bersama. Sebenarnya dalam hidup bersama itu ada di antara anggota atau warga masyarakat yang tentu tidak selalu mengalami kemudahan, termasuk bisa jadi kita dalam kehidupan kita, ya, tidak selalu mulus, ya, mudah. Ada kalanya sulit, bahkan ada kalanya bikin pikiran itu gelap, rupak, ya, rupak, ngerti ya, rupak, ya. Pikiran gelap, apa yang mau dilakukan bingung. Ya, ruwet, pikiran ruwet. Itu namanya kurbah. Ya, kurbah.
ruwet ya berpikirnya, malah bingung apa yang mesti dilakukan, serba mentok. Ya. Kondisi seperti ini kan bisa jadi ya, menimpa diri kita atau orang lain. Maka dalam hidup bersama ya, Rasulullah SAW memberikan apresiasi, informasi tentang beberapa hal agar supaya kita tertarik untuk meringankan beban orang lain. Ya. Yang pertama, menaffasa an mu'minin. Nafasa artinya khaffafa, meringankan beban, meringankan. Ya. Menaffasa an mu'minin, barang siapa yang meringankan dari seorang mukmin, meringankan apa? Kurbah. Tadi pikiran ruwet tadi. Artinya ketika ada suatu masalah besar ya yang dihinggapi seorang mukmin, kan bikin bukan pusing aja, enggak ruwet gitu. Ya. Tapi bagaimana orang lain ini sikapnya? Maka barang siapa yang bisa meringankan satu kesulitan atau masalah besar yang dihadapi oleh seorang mukmin di antara masalah-masalah di dunia ini, ya kan bukan hanya satu masalah, ya makanya kurbatan min kurabid dunia, maka naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Allah pasti akan memudahkan, akan melapangkan satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Bandingkan kesulitannya, tingkat kesulitannya mana yang lebih berat di dunia atau di akhirat, kan itu ya. Nah, ketika kita di dunia ini membantu saudara kita untuk melapangkan satu kesulitan di antara beragam kesulitan yang dihadapi, maka balasannya, apresiasinya, Allah bakal melapangkan satu di antara kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Padahal pada hari itu siapapun tidak ada yang bisa membelanya. Harta yang dimiliki tidak bisa dijadikan sebagai tameng. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu tidak ada manfaat harta dan anak-anak. Harta yang ditumpuk-tumpuk dalam bentuk logam mulia, dalam bentuk dolar, dalam bentuk real atau mata uang lainnya, tapi cuma ditumpuk-tumpuk saja, ya, tidak ada yang digunakan untuk membantu orang yang sedang mengalami kesulitan. Ya, itu tidak ada gunanya. Di akhirat tidak ada gunanya. Ya, yauma la yanfa'u wala ban. Demikian juga tidak ada gunanya pada hari itu anak-anak yang dibanggakan ketika di dunia. Oh, anak saya hebat, anak saya prestasinya ya sukses dan lain sebagainya. Tapi ketika kita di dunia ini kita punya amal, di antara amalnya adalah melapangkan atau meringankan beban berat seorang mukmin, maka di akhiratnya lancar. Kenapa? Allah lah yang melapangkan, dan beban di akhirat tentu lebih berat daripada beban di dunia, karena semuanya lari. Ya, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi
wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu yafirrul mar'u, yauma yafirrul mar'u. Pada hari itu seorang itu lari. Artinya lari bukan menghindar, artinya tidak kenal. Ya, karena bangkit dari kubur itu, ya, setiap orang nanti punya kesibukan. Ya, seorang tidak kenal tentang saudara. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi, ayah ibunya. Padahal ketika di dunia kan dekat sekali dengan ibu, dengan ayah. Ya, wa sahibatihi, dan dengan istrinya. Ya, wa banihi, dan anak-anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Setiap orang, ya, setiap orang pada hari itu punya kesibukan sendiri-sendiri. Karena masing-masing sedang fokus memikirkan dirinya sendiri. Ya, memikirkan bagaimana, ya, setelah bangkit dari kubur itu apa yang bakal terjadi. Apakah dia termasuk orang yang selamat atau bukan? Ya. Dan semuanya itu hanya bertanggung jawab pada diri sendiri. Makanya tidak ada yang memperhatikan orang lain. Padahal pada hari itu tidak ada seorang pun yang berpakaian. Ya. Jadi bangkit dari kubur itu tidak ada yang berpakaian. Ya. Hufatan uratan ghurlan. Hufatan uratan. Tidak beralas kaki dan tidak berpakaian. Betapa sulitnya. Ya, seolah-olah, ya, seorang pada hari itu sendirian. Ya, karena tidak sanggup untuk melihat orang lain. Ya, berbeda ketika di dunia ini. Kalau di dunia, sesulit-sulitnya di dunia masih bisa melihat orang lain, masih bisa senyum, masih bisa tertawa, masih bisa bercanda, ya kan itu. Tapi nanti, biarpun di dunia kuburnya sampai ditumpuk, sampai dikapling, ini khusus buat keluarga nih ya, biar nanti ketemu bareng, nggak bisa. Ya, biar kuburnya ditumpuk, tetap aja pas bangkit dari kuburnya masing-masing, nggak ada yang samper-samperan. Gitu. Ya, jadi saking panik, ya, dan fokus pada dirinya sendiri sehingga tidak ingat, ya, dengan saudara kandungnya, tidak ingat dengan istri dan anak-anaknya, tidak ingat dengan siapa? Ibu dan bapaknya. Nah, itulah kesibukan pada hari, ya. Maka bagaimana agar kesulitan-kesulitan itu dimudahkan oleh Allah? Ini, ya, ada satu peluang, ya, satu peluang, yaitu apa? Meringankan, melapangkan kesulitan seorang mukmin. Ya, tentu sesuai dengan kapasitasnya, Pak, ya. Oh, dia sebenarnya kalau dari segi keuangan tidak ada masalah, tapi dia yang butuhkan adalah ide, ya, pendapat, saran. Nah, ini melalui jalur ini, ya, kita membantunya dengan saran, dengan ide, karena bisa jadi bukan ekonomi masalahnya. Secara ekonomi bisa, ya, ada uang juga banyak, tapi dia punya problem, punya masalah besar yang tidak bisa dia selesaikan. Ya, maka jalur inilah yang bisa kita tempuh, yaitu jalur memberikan nasihat atau memberikan apa? Jawaban-jawaban konsultasi, ya, atau misalnya memberikan ide, ya, pendapat-pendapat apa yang mesti dilakukan. Itu bagian daripada tanfis.
Ya, bagian daripada man-naffasa an mu'minin. Apalagi kalau tadi urusannya dengan ekonomi. Ya, seringkali kesulitan itu dikaitkannya dengan ekonomi, padahal belum tentu. Ya, masalah keluarga, secara ekonomi bagus, tapi kenapa terjadi masalah dalam keluarga? Ya, masalah anak, ekonominya bagus, tapi dia pusing ya dengan misalnya sifat atau perilaku anak-anaknya. Ya. Baik. Poin yang kedua, wa man yassara an muslimin, wa man yassara ala mu'sirin, dan barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan kaitannya dengan pembayaran utang. Ya, ada kalanya orang punya hutang, waktunya jatuh tempo, ini belum bisa bayar. Ini namanya mu'sir. Ya. Wa man yassara ala mu'sir, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang sedang mengalami kesulitan, maka yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan urusannya, baik urusan di dunia maupun di akhirat. Ini lebih banyak dari yang sebelumnya, ya, lebih banyak dari yang meringankan beban. Karena ini juga lebih berat, ya, memudahkan orang yang sedang mengalami kesulitan. Ya, saya tadi orang punya hutang. Ya, sesuai dengan perjanjian hari ini tanggal 20 Juni adalah tanggal pembayaran. Ya, tapi sampai dengan menjelang maghrib belum punya uang untuk mengembalikan. Ini kan sulit namanya. Ya. Nah, maka mestinya orang yang punya utang ini datang kepada orang yang berpiutang. Datang menjelaskan perihalnya, menjelaskan keadaannya. Ini kondisinya seperti ini, jelasin. Ya, saya sudah berusaha untuk menyisihkan setiap hari, tapi sampai dengan jatuh tempo ini, saya belum punya uang untuk mengembalikannya. Jadi jelas, ya, jangan diem-dieman. Ya. Ini kalau di suatu negara itu ada orang punya utang malah mangkir, Pak. Malah menghindar dari orang yang punya piutang, itu menghindar. Mendingan nggak usah ke masjid, ntar ketemu, ya, karena takut ditagih. Ini salah. Ya, mestinya justru datang ke rumahnya. Terus apa? Menjelaskan permasalahan kesulitannya, ya, lalu minta kebijakan untuk ditangguhkan. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah, dan jika orang yang berhutang itu dalam keadaan sulit, maka berikanlah tangguh waktu lagi. Ya. Sanggupnya kapan gitu, ya, disepakati lagi, ya, kasih penangguhan pembayaran tanpa ada unsur tambahan. Ini kan kalau di suatu negara itu kan minta tangguh tapi ada tambahannya, itu riba. Ya. Jadi minta tangguh. Nah, maka di Quran tadi, wa in kana dzu usratin fanadhiratun, maka berikanlah tangguh waktu penangguhan pembayarannya ila maisarah, sampai dia mudah, ya, artinya mudah membayar. Dan ini harus dipentingkan memang.
Jangan mentang-mentang orangnya baik, dia mah baik ini, ntar kalau ngomong juga dikasih. Jangan begitu juga. Ya, jangan juga memanfaatkan kebaikan orang baik. Ya, karena sama sebenarnya. Dia juga bisa jadi pada saat itu dia butuh. Cuma kan nggak tega mau nagih. Nah, ini permasalahan yang ada, ya, khususnya di masyarakat kita. Ya, terkadang kalau berhutang sama teman, berhutang sama keluarga, berhutang sama tetangga, ini sulit bayar. Ya, tapi kalau berhutangnya sama bank, oh tepat waktu. Kenapa? Takut didenda, atau takut disita jaminan, atau takut ditarik leasing. Ya, kan motor kalau 3 bulan nggak bayar berturut-turut ditarik gitu. Mobil juga begitu, ya, mobil 3 bulan nggak bayar berturut-turut, ya, sesuai perjanjian yang ditandatangani tanpa sepengetahuan yang menandatangani. Ya kan? Pernah utang di leasing nggak, Pak? Pernah. Ya, itu kan kata salesnya, tanda tangan di sini Pak, yang saya tandai ya, catatan benar saya bantu. Itu artinya apa? Nggak usah dibaca. Karena kalau dibaca Bapak nggak jadi tanda tangan. Ya. Ada poin yang nggak mungkin disepakati itu. Itu pinter-pinternya sales saja Pak. Ntar saya bantu Pak. Ya, pokoknya tanda tangan aja yang saya tandai pakai pensil ini. Ya. Itu nanti poinnya kan ada klausul yang tadi fidusianya itu. Ya, klausul jika ya tidak bayar cicilan selama 3 bulan berturut-turut, maka ya, karena dianggap sebagai sewa beli. Kok uangnya tidak dikembalikan? Enggak, kan itu sewanya selama 3 bulan itu. Yang sudah berjalan itu dianggap sewa beli. Nah, itulah kekacauan perjanjiannya di situ. Ya kalau dibaca dan dipahami, ya nggak jadi tanda tangannya. Ya, kayak kan seringkali ada ya, motor lagi dipakai, diberhentiin langsung ditarik aja. Ya, dia udah bawa kunci gandanya. Ya, kalau motor-motor baru atau mobil baru itu biasanya di perempatan ada namanya mata elang. Ya, moto-moto semua ambil kendaraan ya yang masih baru itu difoto sama dia. Ya, saya pikir saya melanggar, padahal ini lampu merah, saya lagi berhenti. Oh, dicepret-cepret itu. Pas saya tanya ini apaan? Ya itu mata elang. Ya, jadi punya data nomor-nomor kendaraan, ya, sehingga kalau dia misalnya tadi ada, jadi tugasnya dia menginformasikan kepada DC, debt collector, untuk ya misalnya nomor ini nomor bermasalah, pembayarannya itu langsung bergerak. Kacau di Indonesia. Jadi intimidasi itu bukan ya, oleh orang tertentu, hampir semua orang bisa mengintimidasi orang lain. Baik, kembali ke sini. Wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisar. Nah, apa keuntungannya dengan memberikan waktu tangguh tanpa meminta tambahan? Itu nilainya ketika memberikan waktu penangguhan pembayaran sama dengan sedekah senilai utangnya. Ya, luar biasa. Kalau misalnya utangnya 100.000, ya, terus hari ini nggak sanggup bayar, lalu meminta ditangguhkan pembayarannya sampai pekan depan, itu sama dengan orang yang punya piutang itu bersedekah 100.000, meskipun 100.000 nanti kembali lagi. Ya, itu diantara kebaikan yang tidak bisa dipahami oleh orang yang berpaham materialis. Ya, oleh orang yang pahamnya hanya untung itu adalah materi. Ya kan rugi nih.
coba 1 bulan lagi uang 100.000 udah nggak dapat apa-apa. Ya, sekarang harga telur saja udah naik. Harga plastik per bungkusnya naik 3.000. Harga telur per kilonya naik 3.000. Kata peternak ayam, harga pakan ayam semuanya. Ya, kalau berpikirnya hanya materi, maka akan ke situ. Ya, imbasnya apa? Implikasinya meminta tambahan alias bunga. Nah, itu ya riba. Ya, tapi di sini ya yang diberikan oleh Allah ini adalah nilai sedekah, ya, senilai uang yang diutangkan itu. Nah, di sini Rasulullah SAW memberikan apresiasi kepada orang yang memberikan kemudahan dalam pembayaran itu. Allah akan berikan kemudahan padanya, baik kemudahan di dunia maupun di akhirat. Jadi double. Di dunianya urusannya dimudahkan, di akhiratnya juga dimudahkan. Bagi orang yang suka memudahkan urusan orang yang sedang mengalami kesulitan. Ya, wa man yassara an mu'minin yassarallahu alaihi, ya, yassarallah man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Nah, kalimat mu'sir ini ya biasanya konotasinya dari segi keuangan, kesulitan dalam ekonomi. Ya. Ini hal-hal yang biasa terjadi dalam kehidupan kita, ya, di dunia ini. Sehingga banyak orang yang kemudian apa? Ya, sebenarnya bukan terjebak, ya. Udah tahu resikonya. Ya. Tahu resikonya. Kalau pinjol ini akan begini. Pinjaman online. Kelihatannya gampang, Pak, cukup WA aja. Nanti nomor temannya disertakan. Waduh, temannya ikut ditagih. Bahkan ada grup, ya, grup penagihan. Jadi temennya punya berapa, nanti itu udah tahu aja tuh nomor-nomor temennya. Kan jadi teror adanya. Ya, jadi hindari pinjol, hindari KTA, kredit tanpa agunan. Umumnya kan kalau bank itu biasanya kalau kredit ada agunannya, ada jaminannya. Ini ada KTA, kredit tanpa agunan. Ya, itu memudahkan orang tapi mencekik lehernya. Ya, mudah pencairannya, cukup dengan kasih nomor WA atau alamat email, nanti data masuk, hari itu juga 1 jam cair, langsung masuk ke rekening pribadinya. Tapi nanti jangan dikira itu, ya, dengan bunga tinggi. Ya, itu bukan kemudahan namanya. Ya, tapi sering orang mengambil jalan pintas ini. Ya, kebutuhan ini. Itulah makanya kalau kita mengacu pada kisah, ya, mimpi, ya, mimpi penguasa Mesir pada zaman Nabi Yusuf, ya, penguasa Mesir pada zaman Nabi Yusuf. Ada sapi, ya, yang gemuk, ya, 7 sapi, ya, kemudian menjadi kurus. Apa tabir mimpinya? Kata Nabi Yusuf, ya, akan mengalami panen selama 7 tahun dan paceklik 7 tahun. Nah, berarti apa? Terus apa sarannya? Maka setiap panen jangan dihabiskan untuk dimakan semua. Ya, setiap panen jangan dihabiskan semua hasil panennya. Karena apa? Untuk 7 tahun berikutnya.
Ya masa paceklik. Ini sebenarnya itu memberikan pesan kepada kita agar kita menyisihkan sebagian dari pendapatan. Kalau hariannya harian, ya sehari misalnya ya dapatnya 100.000, sisihkan 10.000. Karena nanti bisa jadi ada sakit 2 hari nggak bisa kerja, makan ini mantap, makan tabungan. Ya itu jadi nabung itu bagian dari, jangan begitu sakit terus saya nggak punya duit mau berobat nih, ya pinjam ke tetangga nggak dikasih, akhirnya pinjol, pinjaman online cepet, nggak ada 1 jam langsung cair. Begitu ya penagihannya langsung ultimatum, kalau sampai jam 12 malam tidak bayar juga maka pinjamannya akan naik 100%, dari 3 juta menjadi 6 juta. Tunggu sampai jam 12 malam. Dan itu beneran, Pak. Ya. Jadi ya, pinjol itu di satu sisi memudahkan tapi juga mencekik leher. Ya, makanya itu arahan itu. Ya. Hasil panennya jangan dimakan semua. Ya, berarti ada yang disisihkan dari pendapatan kita, mau harian, bulanan, pekanan, bulanan, terserah. Ya, sebagian dimakan, sebagian disisihkan, disimpan untuk cadangan di masa-masa sulit nanti. Ya, cadangan di masa sulit. Ya. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Ya, Allah selalu atau senantiasa berada pada posisi ya, posisi menolong hambanya selagi hambanya menolong saudaranya. Ya, saudara seiman tadi. Ya, baik saudara ada kaitannya dengan kekerabatan atau tidak ada, ya beriman. Ya, saudara mukmin. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Maka dalam kehidupan di dunia ini, Pak, yang saya dapat informasi bahwa kenapa ya dia selalu mudah dalam segala urusannya. Di antara kata kuncinya, dia selalu memudahkan orang lain. Dia selalu membantu orang lain ketika orang lain mengalami kesulitan itu. Ya, Allah bantu, Allah membantu, menolong seorang hamba selagi hamba itu menolong saudaranya. Dan ini kita tidak tahu yang seperti ini. Bagaimana bentuk bantuan Allah? Bisa jadi pada saat kita sangat-sangat sulit, disinilah pertolongan itu datang. Ya, pertolongannya datang. Ya, kondisi sulit kan relatif. Ya, relatif. Ya, satu dengan yang lain. Nah, beberapa poin ini hadirin rahimakumullah menunjukkan bahwa kondisi masyarakat muslim itu disebutkannya al-muslimuna jasadun wahid. Kaum muslimin itu ibaratnya satu jasad, satu tubuh. Ya. Anggota masyarakat yang dibangun atas dasar iman memiliki gambaran seperti satu jasad, di mana satu jasad ini apabila ada anggota tubuh yang mengeluh dengan rasa sakit, maka akan menarik anggota yang lainnya. Ya. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mislul jasad. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam cinta dan kasih sayangnya serta lemah lembutnya di antara mereka, berarti antar anggota,
masyarakat itu, masyarakat yang beriman. Itu mislal jasad, seperti jasad, seperti tubuh. Ya, tubuh kita ini terdiri dari 360 ruas. Ini semuanya, ya nggak usah dihitung, ya, susah nanti. Ya, tapi Rasulullah menginformasikan begitu, ada 360 ruas. 360 ruas ini saling berkait, ya, satu sama lain. Maka kalau ada masalah di satu titik, maka yang lainnya akan terimbas. Ya, idza ishtaka 'udwun tada'a sairul jasad, akan menimbulkan atau menarik anggota tubuh yang lainnya, bisahari wal humma, tidak bisa tidur, wal humma, dan demam. Ya, yang sakit cuma satu gigi, nggak sampai 16. Ya, cuma satu gigi. Gimana rasanya? Ya, nyer-nyeran, copot-copot, nggak bisa tidur, demam. Mau tidur gimana orang sakit? Ya. Nah itu, ya. Biasanya kalau ada luka, ya, kalau lukanya di sekitar kepala, maka di sini juga ada benjolan. Kalau lukanya di kaki, maka di selangkangan ada benjolan. Ya, itu namanya solidaritas. Nah, tada'a sairul jasadi bisahari wal humma. Ini artinya bahwa keadaan atau kondisi masyarakat muslim itu saling atau bersatu, saling menutupi, saling membantu. Ya. Kalau ada satu anggota masyarakat yang mengalami kesulitan, maka anggota yang lainnya membantu meringankan kesulitan tersebut. Ya, meskipun tidak diminta, karena bisa jadi nggak minta, karena nggak enak. Ya, itu. Ini solidaritas yang sangat tinggi. Ya, kita kalau misalnya di belakang ini gatel, gimana? Maka tangan dengan susah payah ini ke belakang untuk menggaruk-garuk. Di kaki digigit nyamuk, tangan langsung ke TKP, ya, mengejar nyamuk yang sudah menggigit. Ya, nyamuknya terbang, kejar lagi, tepuk lagi. Ya. Itu solidaritas. Masyarakat muslim itu masyarakat yang memiliki tingkat solidaritas tinggi di antara satu dengan yang lain, sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul, ya, baik masalah di ekonominya atau yang lainnya, itu bisa terselesaikan dengan baik. Ya, tidak membiarkan orang itu sulit sendirian. Ya. Dalam riwayat yang lain kan disebutkan bahwa tidak sempurnalah iman seseorang itu kalau dia tidur kekenyangan sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Kenapa nggak bisa tidur? Lapar, dari pagi nggak makan nasi maupun lontong. Ya. Nggak makan nasi, kalau makan lontong nggak apa-apa. Artinya nggak punya apa-apa dari pagi, ya, sampai sore nggak punya apa-apa. Mau beli nggak punya duit, ya, mau pinjam ke tetangga juga tidak berani. Akhirnya apa? Nggak bisa tidur malamnya, saking laparnya. Sementara tetangga sebelahnya tidur pulas dalam keadaan kekenyangan, sampai nasinya kebuang-buang. Ya, sayur sepanci itu, sayur sop. Keluarganya cuma 3, masak sayur sop 1 panci. Ya, akhirnya kebuang. Ya. Nah ini, ya, supaya menjadi, ya, perhatian kita. Itulah perlunya kita itu apa itu
ada komunikasi, ya, ada komunikasi dengan masyarakat itu, ya, kasih kabar ke tetangga dekatnya. Kan biasanya di dalam pergaulan itu kan ada besti-bestian itu, teman dekatnya, ada sahibnya, kasih tahu, ya, saya dari pagi belum makan, ya, mau beli nggak punya uang, ya, barangkali ada makanan sisa anterin deh, atau saya ke rumah. Nah biasanya kalau sama besti kan terang-terangan begitu, ya. Nggak apa-apa, tapi jangan tiap hari. Kalau tiap hari bosen juga nanti yang ngasih, ya. Kalau bisa itu kan terpaksa namanya. Kalau terpaksa boleh, minta boleh kalau terpaksa, tapi kalau diulang jadi minta-minta itu yang nggak boleh, ya. Minta-minta, kalau minta sekali boleh karena terpaksa, ya. Tapi kalau minta-minta itu yang tercela, ya, kayak orang nagih itu, minta-minta enggak boleh. Ngasih 1.000, 2.000, ya, itu penghasilannya gede, Pak, ya, penghasilannya besar itu, daripada kita yang kerja kadang 1 bulan, ya, bisa pendapatannya lebih besaran dia daripada yang kerja di kantor. Makanya dia nggak mau kerja, maunya minta-minta, ya. Itu tercela kalau itu nggak boleh. Yang masyarakat muslim tidak boleh ada yang minta-minta. Kalau minta boleh, tapi minta-minta jadi pekerjaan itu nggak boleh, ya, karena termasuk perbuatan yang tercela, ya. Karena bisa jadi dia sebenarnya bukan kebutuhan, tapi karena malas kerja, ya. Ada peminta-minta, ya, yang saya baca di media itu kan di Bogor, ya, dia minta-minta tapi istrinya 2. Istrinya 2, dia punya mobil juga, dia ke situ diantar oleh sopir, nanti di drop, sopirnya pergi, nanti dijemput lagi, ya, sesuai jam kerja pulangnya. Nah, itu nggak boleh yang begitu. Makanya lebih baik seharian capek dan malamnya ketiduran karena tolabul halal, karena mencari rezeki yang halal, daripada tadi, ya, seseorang itu bertopang dagu, ya, hanya mengharap belas kasihan orang. Kadang dengan cara apa? Kakinya diperban, jalan terseok-seok, begitu dikejar sama Satpol PP larinya kenceng. Ada begitu. Jadi kalau mendekati sasaran dia jalannya pincang, Pak. Tapi kalau udah lampu merah, mobil-mobil pada lewat, dia jalan biasa aja. Ya, ada di dunia itu begitu, ada. Nah, itu namanya. Nah, itu yang tercela yang begitu. Udah minta-minta juga berbuat dusta itu. Berbohong, pura-pura, ya, pura-pura bisu, pura-pura, orang katanya bisu hanya pakai isyarat tapi bisa teriak, ya. Nah itu, ya, ya, di dunia macam-macam. Makanya tadi yang terbaik, ya, al yadul ulya khairun minal yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, tangan di atas berarti yang memberi, tangan di bawah itu yang meminta, bukan yang menerima. Ya, diartikannya begitu, yang meminta, as-sa'il. Karena orang minta itu pasti begini tangannya, nggak mungkin orang minta begini, minta dong, tangannya begini, ya. Al-yadul ulya yang memberi, ini al-yadul ulya, posisinya lebih baik daripada yang meminta. Ya. Kalau menerima boleh, menerima tanpa meminta boleh, ya, menerima tanpa meminta. Tapi kalau minta nggak boleh. Nah itu bedanya, ya. Jadi jangan diartikan menerima. Kalau menerima nanti tercela orang yang menerima bantuan.
Atau dikasih makanan sama tetangga, oh tercela, enggak, itu enggak. Ya, justru saling memberi itu bagus. Ya, Rasulullah menganjurkan tahadau tahabau. Jadi antara warga masyarakat, tahadau, saling memberi hadiahlah kalian, hadiah. Ya, kasih hadiah apa, dianterin ke rumah, nanti pulangnya diisi lagi kan, kasih hadiah lagi. Ya, itu bagus. Karena apa? Dengan tahadau, saling memberikan hadiah itu, tahabau, saling mencintai. Ikatannya, ikatan emosionalnya semakin kuat. Itu sehingga erat. Ya, dalam masyarakat itu tidak ada warga masyarakat yang ya, misalnya cuek gitu, biarin aja dia. Rapat aja nggak pernah datang. Ya, kerja bakti izin melulu. Masuk ke rumah, pulang kerja, besok keluarnya berangkat kerja. Ini kadang di masyarakat suka ada Pak, di dunia ini. Oh, ya. Jadi pulang kerja, masuk rumah, kunci pintu, nanti keluar-keluar besok pagi udah pakai helm. Ada aja. Ya. Nggak bermasyarakat namanya. Ya, itu biasanya orang begitu itu ya cuek dengan yang lain. Itu namanya bukan hidup bersama, tapi sama-sama hidup. Ya. Oh, masih ada kehidupan itu. Ada sampai-sampai nggak kenal itu, tetangganya itu nggak kenal. Siapa dia itu nggak kenal. Jadi dalam masyarakat mesti tidak terjadi seperti itu. Jadi masyarakat itu interaksinya banyak. Ada interaksi, ada komunikasi, ya. Kalau diundang rapat RT ya rapatlah sebagai warga hadir itu. Rakyat yang absen. Iuran warga ya iuran lah. Kalau nggak mampu terus terang. Ini saya bukan nasihatin Bapak, saya cuma cerita aja. Lagi cerita aja. Ada yang sampai iuran warga itu sampai setahun Pak nggak bayar-bayar. Gitu. Kalau ditagih sama bendahara RT-nya dia selalu menghindar. Ya, itu selalu menghindar. Rapat warga nggak pernah datang. Ya, ini ada di dunia suka ada yang begitu. Ya, mestinya ya, hidup bersama itu nggak begitu. Hidup bersama ya kalau memang keberatan ya nyatakan keberatannya apa, kan gitu kan, sehingga tidak menimbulkan sangka, tidak menimbulkan suudzon. Ya, kalau keberatannya itu misalnya, oh saya iurannya nih keberatan nih kalau 1 bulan 50.000, bisa nggak saya kan penghasilannya nggak segitu, untuk saya minta dispensasi. Nanti kalau warga yang lain setuju kan nggak ada masalah jadinya. Ya contohnya begitu. Jadi hadirin rahimakumullah, hadis ini memberikan rambu-rambu, diantaranya adalah rambu-rambu dalam hidup bersama itu, agar apa? Saling menolong, saling menutupi ya permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga masyarakat muslim itu benar-benar bisa dirasakan nikmatnya hidup sebagai muslim. Ya, nikmatnya hidup sebagai muslim. Kenapa? Ketika mengalami kesulitan, muslim yang lainnya membantu. Bagaimana mau tahu ada kesulitan kalau tidak pernah berinteraksi, kalau tidak pernah bertetangga, kalau tidak pernah meskipun hidup dengan yang lainnya, seolah-olah hidup di tengah hutan belantara. Apapun yang terjadi dihadapi sendiri. Ya. Nah, ini semoga tidak terjadi yang seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Baiklah hadirin rahimakumullah, demikian obrolan kita di malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan bagian berikutnya pada sesi yang lain. Ja'alanallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.